pegawai dari bidang pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara beserta dan Mbak Susi juga dari seksi kesejahteraan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara. Yang kami banggakan Bapak Ibu dari unsur Korwil Kamtipura, baik korwilnya maupun operator, kemudian dari unsur kepala sekolah perwakilan Kopda 1, 2, 3, dan 4, kemudian Bapak Ibu perwakilan atau ketua NKPS Pak Jika, kemudian ketua KKPS dan KPPS KKPS Pak Edi Nurantoro dan sudah kelihatan, kemudian dari IPI, dari pendidik IPA pendidik PAMO ada? Ya nggak tahu, belum ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmatnya hingga hari ini, di hari Kamis tanggal 28 Oktober 2023 kita bertemukan di Aula Universitas Sudirman Jitipura Kabupaten Banjarnegara ini, yang insya Allah acaranya adalah sosialisasi beberapa hal yang terkait kepegawaian. Nanti dari Badan Kepegawaian Daerah akan disampaikan berkaitan dengan EKGB yang baru. Kemudian dari kami nanti ada dua materi. Yang pertama adalah tentang kenaikan pangkat tahun 2024. Dan yang terakhir nanti adalah kami sedang mengembangkan memodifikasi sintetik yang sudah ada menjadi sistem informasi guru dan tenaga pendidikan daerah atau SI di TKD, yang kemudian nanti akan kami sampaikan apa yang perlu kita lakukan sebagai sistem informasi kepegawaian yang ada di Jitipura. Ada yang akan kami perjelas melalui pertemuan ini. Bapak Ibu, ini isi surat garis PowerPoint, jadi tidak ada yang beda dari PowerPoint tersebut. Isi surat PowerPoint kok tidak sesuatu yang berbeda. Baik Bapak Ibu, ini dasarnya adalah kita berdasarkan pada yang pertama adalah Permen EP 1 2023 tentang jabatan fungsional. Yang kedua adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Yang berikutnya adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat pegawai sipil. Ini sudah ada di surat. Ini saya hanya surat tulis ini, nggak perlu catat. Nanti pada hal-hal yang di luar, penjelasan di luar ini saja ya silahkan jangan catat. Nah berikutnya Bapak Ibu, edaran Dirjen BTK Kemdikbudristek nomor sekian tentang penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Nah selanjutnya surat BKD yang tanggal 20 Oktober perihal edaran kenaikan pangkat tahun 2024. Selanjutnya adalah ketentuan umumnya Bapak Ibu. Periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan sekarang 1 tahun, itu periodenya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kali. Mulai tahun 2024 periode kenaikan pangkat ada 6 kali. Periode 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Oktober dan 1 Desember. Nah Bapak Ibu, ini yang perlu sedikit saya jelaskan. Untuk periode KP 1 Februari 2024 Bapak Ibu, maka periode bulan penilaian kinerja itu 1 Januari 2023
sampai dengan 31 Oktober 2023. Kenaikan pangkat 1 April 2024, periode kinerjanya adalah ini 31 Desember 2023. Periode 1 Juni 2024 adalah tahun 2023 dan 1 Januari sampai dengan Februari. 1 Agustus 2024 tahun 2023, 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024. 1 Oktober 2024, periode kenaikan pangkat 21 Oktober 2024 itu adalah tahun 2023 dan 1 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024. Dan 1 Desember itu tahun 2023 dan 1 Januari 2024 dan 31 Agustus 2024. Belum paham toh? Ini maksudnya apa? Belum paham kan? Ya. Saya tak sedikit menjelaskan ini. Bapak Ibu, angka kredit konvensional itu sudah saya sampaikan ke teman-teman kepala SMP juga. Berakhir 31 Desember 2022. Angka kredit nek guru kuwi dengan menilaikan ono PKG ini ada PD, PI, KI. Menilaikan itu berakhir 31 Desember 2022. Mulai 1 Januari 2024 dan seterusnya selama peraturannya belum dirubah, angka kredit guru dan jabatan fungsional yang lain, pengawas, penilai, pamong belajar yang ada di lingkungan Didikpora adalah dengan konversi penilaian kinerja. Nah, ini yang sangat berubah di sini. Sampai detik ini banyak BA yang masuk ke saya, ke kami, baik saya maupun teman-teman. Untuk KP berikutnya masih wajibkah PIKI? Maka jawaban saya adalah sejak 1 Januari 2023 angka kredit dinilai dari konversi kinerja. Jawabannya seperti itu. Cek kinerja teman-teman Bapak Ibu pengawas dan menjadikan sendiri seperti apa. Idealnya Bapak Ibu, butir tugas guru atau rincian tugas guru yang dulu termaktub dalam Permen PAN RB 16 2009 masukkan lagi ke target sebagai ekspektasi kerja pimpinan dalam kinerja. Idealnya itu. Saya coba sampel kemarin masuk ke akun guru, kinerja masuk ke akun NIP-nya guru dari beberapa kecamatan, ternyata berbeda-beda. Kecamatan Banjar sudah agak ideal dari kinerja, ada yang masih jauh dari ideal. Kecamatan lain masih jauh lagi dari ideal. Jarak di Didikpora itu kan, jadi butir-butir pembelajaran, melaksanakan penghadiri, melakukan penelitian dari kelas, silahkan ditargetkan di kinerja yang maksud saya sudah dari depan. Tidak ada ketentuan tertulis terkait hari ini, sehingga kalau hari ini berbeda-beda, jadi ya monggo. Bagi kami tidak, ya aturannya tidak ada yang mengharuskan pembelajaran ada PD, PIKI sebagai kewajiban seperti dulu untuk angka kredit itu tidak ada aturan yang mengatakan itu, tidak ada. Aturannya mengatakan adalah angka kredit diperoleh dari konversi kinerja. Namun Bapak Ibu, pada pasal
peralihan Permen PAN RB 1 2023 mengatakan peraturan sebelumnya yang masih relevan dan tidak bertentangan masih bisa diberlakukan. Artinya rambu-rambu, Bapak Ibu pengawas, rambu-rambu ekspektasi kerja guru yang diberikan kepala sekolah tiap tahunnya ya betul-betul kegiatan yang selama ini diatur dengan Permen PAN RB nomor 16 2009. Ini ketemunya nanti saya kemarin diskusi dengan, memang belum terjadi, tetapi akan ketemu ketika guru itu naik jenjang jabatan. Jadi gini, intinya guys, pokoknya teman-teman kemarin misalnya naik dari 3C ke 3D itu harus punya publikasi ilmiah, PD-nya berapa ya? Anunya P-nya, PPI-nya 6 gitu ya. Tidak ada kewajiban itu lagi. Oke, nanti jangan jawabannya seperti apa? Ya tidak ada, ketentuan itu tidak ada. Ketentuannya adalah angka ini diperoleh dari konversi e-kinerja. Berarti tidak ada gitu loh. Terkait dengan penilaian yang versi baru ini, apakah sudah disimulasikan misalnya guru dengan kondisi itu berapa tahun? Idealnya ekspektasi kinerja guru yang diberikan kepala sekolah, karena di permohonan RB itu kinerja guru itu kinerja bawahan tergantung ekspektasi pimpinan dunia sendiri. Nah baik, mulai mengarah ke jawabannya Pak Umum. Penilaian kinerja itu nilainya apa? A, B, C, D. Selama ini pengawas itu wong sing kadang kurang tegas. Kepala sekolah kuwi ana sing elek ya ora wani ngene C. Sing apik ya ora enggak berani memberi nilai A. Kepala sekolah juga sama. Guru sing ideal tidak berani memberi nilai A. Guru sing rada nyelelek kadang-kadang kurang tepani nilai C. Golek amane lah. Saya tanya, berarti nilai kinerja itu rata-rata adalah B. Rata-rata B nanti di tayangan di akhir. Ini simulasinya seperti ini. Nah, data langsungnya akhir. Yang perlu dijelaskan yang sebelumnya, yang lain. Bukan. Dan yang terakhir. Terima kasih. Ini Bapak Ibu 3B ke 3A 3A 3 ke 3B itu koefisien angka tahunannya adalah 12,5. Kalau dia nilainya B itu kali 100%, 100% kali 12,5 berapa waktu? Dan berapa itu setahun? Jadi angkanya itu dia akan memperoleh 100% karena B kali 12,5 kali 1 tahun berapa ketemunya? 12,5 Pak Barbadi pinter soalnya ada gari pinter. Kalau mau mencapai 50 berapa tahun? 4 tahun. Saya ulangi. B itu 100%. Koefisiennya A tahunan untuk golongan 3 itu 12,5. 100% karena B kali 12,5 kali 1 tahun berapa? 12,5. Untuk mencapai 50 butuh waktu berapa tahun? Nah, jawab sendiri. Ini ono guru yang istimewa ya, monggo diberi nilai A. Meskipun nanti kalau ada yang memberi nilai A, itu akan kami coba validasi.
Yang 3D kan 3D. 3B masih sama. 3B masih sama. Nama 4 tahun. Rata-rata intinya adalah 5 tahun. Gini 4 tahun. Jadi bisa naik pangkat. Ini 4 tahun. Baik, Bapak Ibu. Kalau ini seperti ini. Jadi gini, kalau 100% hari pertama itu ya golongan 3A dan 3B 12,5. Jadi nilainya sangat baik untuk perbaikan kurang sangat kurang. Ini idealnya seperti itu. Maka kalau persentase seperti itu. Jadi kalau panjenengan itu berani memberikan nilai sangat baik terus, berarti dia bisa separuh dari 5 tahun. Berarti orangnya istimewa. Maka ada pembatasan misalnya kalau guru maksimal golongan ini ada. Maksimal apa? Golongan misalnya guru maksimal golongan apa gitu. Tidak ada batasan. Kalau nggak kita tinggal itu 3A sampai sekian kan sudah 4E. Ya monggo. 3 tahun, 3A, dia yang 3A usianya berapa itu dia. Jadi itu seperti itu Pak Mano. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya kembali ke paparan yang tadi. Bapak Ibu, yang ini penyelesaian kenaikan pangkat tahun 2024 diselenggarakan secara digital melalui sistem informasi CASN. CASN itu Malaysia Pangkat. Siapa yang melakukan? Itu nanti di BKD, bukan jenengan. Nah, kemudian untuk mempermudah dan mempercepat proses verifikasi surat berkas di bawah surat kenaikan pangkat agar diklarifikasi sesuai dengan jenis kenaikan pangkat. Ini nanti urusannya kami. Kemudian usulan kenaikan pangkat juga tidak seluruh berkalkulasi persyaratan yang diunggah di aplikasi e-file. Jadi filenya nuntut lagi e-filenya sudah terisi dengan lengkap. Kemudian kenaikan pangkat reguler. Jadi biasa teman-teman tempat reguler itu pada teman-teman teknik yang bukan fungsional. Maksudnya yang bukan fungsional itu kalau di Korwil ya di sekolah ya Bapak Ibu menjaga. Kemudian di teman-teman di Korwil pengadilan umum itu. Ini ketuanya ini saya pikir tidak terlalu rumit. Nah ini untuk penyesuaian jasa juga tidak terlalu rumit. Sigado Pak Karman tulis PI belum Pak? Ayo Pak Sahid, Pak Sukarman itu sudah kenaikan pangkat penyesuaian jasa belum? Kayaknya sudah kemarin. Kayaknya sudah. Ya, kayaknya sudah 3A. Sebenarnya saya tahu sudah. Karena kadang-kadang ada itu saya mengusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional. Jabatan dalam Pak Haryadi, Cimeli itu sudah fungsional sudah PI belum? Belum tahu Pak. Oh belum tahu. Meni itu guru Depok. Ya. Itu karena mengapa saya memperhatikan nama-nama itu? Karena nama-nama itu adalah nama-nama yang pada saat diangkat CPNS itu belum menggunakan S1 sehingga keterima sampai sekarang untuk pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya baru tahun ini bisa dilakukan. Termasuk untuk kali ini Pak Agus pada jenis Rahman enggak? Dia itu dulu biasa baginya itu dikarekan 3 tahun. Saya belum sih kayak itu, belum TK PTW bersama itu. Oh itu Pak masih Sering kan? Rahman loh. Dia sudah diangkat dalam jabatan fungsional belum Pak? Masih 3A, sekarang sampai 3G sehingga itu nanti Sudah diangkat dalam jabatan fungsional belum? Sudah. Oh iya. Sudah. Pak. Ya sudah. Saya kan dari teman-teman yang agak dosen. Jadi gini Pak Kepala tahun 2014 itu sebenarnya sudah dikenakan ketentuan bahwa itu diangkat dalam jabatan fungsional guru itu jadi 1, namun masih ditoleransi
untuk yang berkas satu, yaitu menimbulkan masalah sampai sekarang. Bahkan di kecamatan Rakyat atau itu sudah ada yang pensiun karena mereka belum fungsional, usianya sudah mencapai 58 tahun. Nah, lanjut Bapak Ibu, SKP tahun 2023 yang meliputi SKP dan seterusnya itu minimal berkategori baik. Nah, Bapak Ibu, ya ini untuk guru pada umumnya. Jadi syaratnya fotokopi paklama yang digunakan untuk KP terakhir di surat ada fotokopi SK KP terakhir, fotokopi SK Jakbu, fotokopi sertifikat kompetensi atau sertifikat uji kompetensi bagi yang naik jenjang jabatan. Kalau yang tidak perlu. Kemudian fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai ijazah. Kemudian SKP tahun 2023, 22 dan 23 dengan nilai minimal baik untuk seluruh aspek dan khusus ini dan termasuk hasil rekor. Tapi nanti ini waktu pengumpulannya menyusul. Kemudian fotokopi SK mutasi bagi yang mutasi sejak KP terakhir. SK mutasinya itu hanya SK mutasi sejak KP terakhir. Kalau yang dulu nggak perlu maksudnya. Nah, kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang pernah gelar jasa lebih tinggi akan terlebih dahulu mengajukan izin penggunaan gelar sebelum dilakukan penilaian kredit oleh pejabat penilai kinerja. Jadi gini, ijazah itu boleh dinilaikan minimal nanti dikirim ke kami itu paketan dari ijazah itu adalah izin belajar, ijazah transkrip, dan izin penggunaan gelar. Itu satu paket untuk bisa dinilai. Salah satu kurang itu belum bisa kami nilai. Hanya bila terjadi kejanggalan, mohon maaf sekali, saya tidak akan mempertanyakan dan menunda menilainya. Contoh, waktu yang lalu itu ada ijazah tertanggal 1 Oktober. Izin belajarnya itu 10 Oktober tahun yang sama. Padahal ketentuannya adalah paling lama 6 bulan setelah yang bersangkutan harus sudah mendapatkan izin belajar. Sekali yang demikian, kami akan menunda, mengkonfirmasikan dulu ke yang mengeluarkan izin belajar. Nah, pejabat fungsional yang telah mengeluarkan kredit ini ketentuan umum. Ini yang dikomentari, saya akan menekankan di sini, Bu. Nanti syarat ketentuan lainnya. Ini ketentuan lainnya, ketentuan umum. Saya akan menekankan di sini. Nah, sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini tak ringkes dengan surat ono. Usulan KP periode Februari besok. Periode KP 1 Februari 2024 harus sudah masuk ke kami tanggal berapa ya di surat ya Pak? 3 November. Berkasnya yang dikirim itu ini ke kami, jadi langsung dokumen kepegawaian. Ini A sampai G. Bapak Ibu, sesungguhnya mohon maaf, selama ini guru itu kalau mau KP itu ada, saya sudah matur pada jenengan, ada 2 kegiatan yang dilakukan. Satu, usul menilaikan angka kredit yang dibagikan, yang 2 kami sekaligus fasilitasi untuk usul kenaikan pangkat. Periode sebelumnya atau yang cara lama. Cara barunya adalah mengumpulkan, langsung kita usulkan, tapi nanti kita mengusulkan jenengan nanti teman-teman yang kalian maju KP di periode 1 Februari 2024, maka kirim dokumen A sampai G ini bagi yang akan menilaikan ijazah baru ditambah ini. Itu Pak Yati yang SKP itu Senin tahun 2023 itu gimana? Dengan proses kita baru 1 bulan. Ya, makanya Pak, kalau yang khusus ini dapat disusulkan paling lambat 3 bulan. Oh, 2024, sorry, saya salah ketik. 2024. Saya salah ketik. 2024. Khusus yang itu. Kemudian 2024
mengirim berkas untuk integrasi angka kredit untuk membantu jenengan jadi pejabat dari jenengan. Nanti monggo kalau mau protes jangan ke kami. Di Permen RB dari perka 30 peraturan BKN 3 2023 itu mengatakan yang memberikan nilai, mengkonversikan nilai dari kinerja menjadi angka kredit dan yang menetapkan kredit itu adalah pejabat penilai kinerja. Bunyinya seperti itu. Pada suatu kesempatan BKD yang ngurusi KP itu adalah Mbak Yofi rapat dengan Jakarta mempertanyakan hal ini. Yang intinya adalah justru kalau dari Jakarta KP adalah yang menetapkan angka kredit itu adalah, artinya gini, sebelum saya ngomong yang lanjutkan ini, kalau pejabat kinerja itu guru pejabat penilai kinerja siapa? Ya, tapi saya lanjutkan, saya ngomong yang tadi. BKD konsultasi ke Jakarta, tidak bahkan Jakarta KP, yang menetapkan itu adalah tim penilai kinerja pegawai kabupaten dipimpin Pak Sekda. Malah KP menurunkan aturannya kalau pelaksanaannya beda. Artinya di dinas pendidikan itu tetap didelegasikan ke kepala dinas, yang menetapkan PAK tetap kepala dinas. Nah, untuk bisa kami membantu panjenengan untuk mengkonversikan angka kredit, maka jenengan masing-masing yang mengirimkan itu ada pak KP terakhir. Fotokopi SK mutasi ini dalam dokumen dalam bendel terpisah kirim ke kami, kemudian SKKP, dokumen cetak SKP bulanan dari kinerja Januari sampai dengan Oktober. Untuk kami membantu teman yang maju angka kredit menetapkan PAK. Dokumen cetak SKP bulanan dari kinerja dan bulan Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023. Bulanan cetak. Karena belum bisa dicetak tahunan. Mulai bulan Mei. Dari kinerja untuk kami bantu menerbitkan PAK. Oh iya, sebelum saya bicara lebih jauh, saya tegaskan lagi ketentuan yang saya sampaikan ini, yang ini terutama, yang slide ini untuk teman-teman guru 4A ke bawah, 4B ke atas, pengawas 4B ke atas, penilai pamong itu melalui SIM paket. Berbeda. Kalau teman-teman guru karena melalui yang 4A ke bawah, karena kami harus membantu melalui disepakati, kami yang melakukan ini. Nah, ini terkait warna ini. Dulu mulai dari update sendiri kan rata-rata untuk Januari sampai Maret itu mulai data yang punya Januari itu bernilai Arab seperti itu bilangnya masih tertutup gitu. Nah, apakah ini juga nanti bisa diganti untuk membuka pas saat ini ya? Karena diberi kewenangan untuk penilai jelas sekolah atau mungkin nanti KAPI dan PSW sebagainya boleh tidak penilai yang dulu, karena dulu boleh menilai tapi itu rata-rata gitu yang awal karena belum terjadikan juga itu jangan dipilih seperti itu. Jadi gini, mengapa bulanan dari Januari sampai Oktober? Karena kami akan merata-rata Januari C, Januari B, rata-rata kali B. Maka nanti nilainya akan kredit yang diperoleh itu adalah 10 bulan kan, 10 bulan per 12 bulan kali koefisien angka kredit per golongan sama dengan berapa? Kinerjanya, nah terkait kinerja, mohon maaf memang dari awal itu memang kebetulan tidak di sesi kami mau menyampaikan lebih jauh. Itu dari dulu kami sebenarnya sudah mau intervensi sampai dengan, jadi gini Pak Dewa, dari dulu itu sudah ada kinerja, kami mau mengintervensi terkait ekspektasi tugas guru yang tadi di awal saya sampaikan. Tapi karena kinerja tidak di sesi kami, jadi kami sudah masuk tapi yang nangani
tidak kalau ya saya jawab saja nih. Ya gimana Bu Uji? Ini Pak ada pertanyaan. Ini ada teman guru kemarin baru mengajukan angka kredit, tapi dia kurang nilai pikirnya. Jadi kan untuk periode 1 Oktober kenaikan tingkat. Tahun ini kan sudah. Nah itu kekurangan nilai PIK-nya ini bagaimana? Apakah melengkapi PIK-nya atau konversi? Oke, nanti saya jawab. Gimana Bu? Tadi mau? Terkait tadi pertanyaannya Bapak, saya sempat pernah tanya hal yang sama ke BKD, barangkali jawabannya masih berlaku. Waktu itu saya mendapatkan jawaban bahwa di akhir tahun akan dibuka kembali Pak untuk kinerja. Jadi pengisian yang bulan Januari, Februari, Maret, dan April masih bisa disusulkan di akhir tahun. Sehingga mungkin kita siap-siap untuk file yang akan kita upload di situ. Nanti kami usahakan komunikasi dengan BKD karena memang pengendali kinerja BKD. Semoga harapannya bisa dibuka, oke? Oke. Baik, untuk pertanyaan Ibu Uji nanti dijawab produk ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kamu jadi nanti Bapak Ibu, kalau saya kembali, yang dikirim ke BKD ini kan ini. Jadi pak itu nanti yang dikirim untuk yang kali ini, kemarin kami sudah konsultasi. Itu yang pertama adalah PAK saat KB terakhir. PAK 2022, PAK integrasi, dan PAK konversi sejak 1 Januari 2023. Itu empat dokumen ini, masing-masing dokumen berapa lembar? Terutama yang integrasi itu ada 3 lembar. Perorangan tidak salah. Itu ini kami akan membantu yang ini, yang 3 itu. Kemarin kami minta teman-teman dari seluruh guru mengumpulkan itu dalam rangka bantu itu. Tapi sudah ada surat tentang KP, maka ketika nanti ada yang usul, yang kami lakukan penilaian ini dokumen yang sudah dikumpulkan di kami, itu yang akan mengusulkan KP itu. Nah, pertanyaan terkait Bu Uji, kalau yang bersangkutan sampai Desember 2022 itu nilainya kurang berapa begitu ya? PIK-nya saja Pak. Gini, pokoknya tekan 2031 Desember 2022 gue angkanya berapa? Maka di selanjutnya itu tidak, tadi sudah sampaikan di awal, bu pikir bu ora, pokoknya lihat kinerjanya kuwi opo. Nanti bisa dilihat sendiri di tabel koefisien perolehan sampai 2022 itu berapa, ditambah koefisien di tahun 2023 10/12 dari koefisien itu nilainya berapa, sudah cukup belum? Apakah masih perlu unggah PIK-nya di exit? Tadi di awal saya sampaikan Bu, sejak 1 Januari 2023 sangat ideal ketika ekspektasi pimpinan di kinerja itu mencantumkan butir-butir rincian tugas guru menurut peraturan yang lama. Dan menawa orang sekarang tadi saya juga ceritakan, saya coba buka akun kinerja sampel beberapa orang guru Kecamatan Banjar tadi yang cukup ideal, yang lain agak kurang. Tetapi secara aturan memang tidak ada kewajiban. Jadi bahasanya bukan ya tidak, karena kalau membuat harusnya masuk perencanaan kegiatan di tahun 2023, akhirnya dia berhasil, kemudian nilainya menjadi bagian daripada penilaian kinerja, kan seperti itu loh pastinya. Jawab iya Pak Bubi. Jawab Bu Bunyi itu gimana? Bisa dijawab tidak gitu loh, mana bisa, tapi penjelasannya bukan itu. Sudah tidak kewajiban bahwa untuk
kenaikan masa dan hari ini seperti informasi Pak Subi. Saya katakan hari ini seperti kayak gitu jadi B oleh kepala sekolah itu B atau C atau A. Itu guna jurnalistik yang tinggi kalau orang itu kami tidak tahu. Dan terjemahkan sendiri lah kira-kira jawabannya. Tapi kalau ngomong tidak karena apa? Tidaknya dulu ya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, coba di titik ini kok saya sendiri bingung toh Pak Bu? Aku ngomong jadi bingung. Iya Pak. Apalagi yang mendengar. Coba Pak Subi. Aku ngomong ya ini kok bingung. Saya maksudnya mau menjelaskan. Coba ini saya Pak Subi menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasih Hormati dan juga Bapak Ibu Korwin, Bapak Ibu kepala sekolah dan juga dari operator dan juga Bapak yang hadir. Untuk kenaikan pangkat tahun 2024 adalah hal yang baik. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh para guru. Di dalam penilaian dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yadi, kunci pertama adalah Bapak Ibu sebelum melakukan penilaian konversi, Bapak Ibu harus melakukan penilaian integrasi dulu. Tadi disampaikan bahwa dalam penilaian integrasi untuk golongan 4A ke bawah melalui disepakati yang dilakukan oleh tim penilai dari kabupaten. Dalam hal ini nanti bisa dari dinas atau dari. Dan tadi ditanyakan oleh Bu Mudi, apakah ada kewajiban? Tergantung anaknya di terakhir berapa itu nanti jumlah terakhirnya yang akan dihitung. Bukan ada ketentuan harus ada PID-nya berapa, PID-nya berapa. Jadi ke depan kalau sampai saat ini di aturannya nggak tahu nanti juga melakukan hal yang baru, saya nggak tahu. Tapi sampai saat ini tidak ada kewajiban atau keharusan bahwa harus ada PID untuk kenaikan dan seterusnya. Setelah nanti dari Pak integrasi, berapa misalnya apakah itu sudah cukup atau belum? Dan tahun 2023 tadi sampai bulan Oktober baru nanti ditambahkan ini konversinya. Konversi ini dilakukan boleh setiap bulan ke depan. Jika kenaikan ini ada 6 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau seandainya tadi misalnya tadi disampaikan Pak Yadi di depan, kalau kenaikannya per 1 Februari 2024, jadi SKP-nya yang dinilai adalah SKP Januari 2003 hanya sampai Oktober. Nah, karena nanti November harus sudah masuk berkasnya. Nah, dari nilai bank integrasi itulah nanti berapa? Apakah sudah cukup atau belum? Kalau belum, cukup nggak dengan ditambah misalnya 8 bulan, 10 ya, 10 bulan per 12 misalnya untuk golongan 3D misalnya itu adalah dalam 1 tahun 25. Jika nanti 10 per 12 kali 25 itu berapa? Itu yang ditambahkan di ide angka kredit konversinya. Itu nanti setelah itu nanti ditambahkan dengan hasil penilaian dari pak integrasinya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang golongan 4B ke atas, di pak integrasi ini harus mengajukan sendiri melalui SIPAK. Jadi jangan menunggu yang golongan 4B harus hanya menunggu dari dinas, enggak. Itu adalah kewajiban dari masing-masing Bapak Ibu guru, baik pengawas maupun dari pendidik. Pendidik adalah dari golongan 3A ke semua adalah melaluinya adalah SIPAK. Tidak melalui dinas seperti itu kan. Itu ada proses seperti itu. Jadi di sana sudah tidak disebutkan harus ada PID-nya berapa, PID-nya berapa. Kecuali memang di kenaikan jabatan. Yang sampai saat ini pun kami pernah menaikkan ke pusat bingung. Siapa biasanya akan menilai ada PID misalnya untuk jabatan dari muda ke maja yang berapa? Siapa yang menilai? Sampai saat ini belum ada yang jawab seperti itu. Tapi untuk saat ini sepanjang tidak kurang lebih seperti itu Pak Ibu harus menyampaikan Pak Subi betul sekali. saya kira seperti itu. Jadi terima kasih Pak Terima Subi. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya Bapak Ibu, pokoknya di 4A ke bawah kami akan membantu untuk satu cetak sampai dengan 2022. Jadi kami nek yo karena nih ada guru 2014 dia KP terakhir
selama ini nggak pernah ngurusi, nggak pernah naik pangkat, nggak pernah usul naik pangkat, tetapi dia rutin tahulannya di Simpang. Kemudian sampai dengan 2022 itu nanti kami akan buatkan, akan hitungkan cetak 2022. Hasil cetak itu nanti kami akan bantu, sekali lagi untuk Pak bawah, kami bantu untuk integrasikan dulu melalui aplikasi disepakatinya BKD BKN, bukan BKD BKN. Dan kami akan bantu konversi di tahun 2023-nya dengan catatan teman guru tersebut untuk dibantu konversi angka pak konversinya, angka kredit konversi adalah mengumpulkan dokumen yang terakhir ini, cetak SKP bulanan dari kinerja bulan Januari sampai ini dasar kami untuk membuat konversi tiap tahun 2022. Itu intinya Pak Akbar seperti itu. Nah, terkait di tahun 2023 ini, jadi kalau kurang-kurang nanti hitungnya Bapak Ibu sampai 2022 itu dapat berapa, ditambahkan kalau B sampai Oktober atau 10/12 dari koefisien per golongannya berapa, itu cukup belum naik pangkat. Itu hitungnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena saya juga terkejar waktu, nanti masih ada satu materi lagi. Saya tekankan di sini. Ini ketentuan lainnya. Ini nanti bisa dibaca di surat Bapak Ibu. Oh, surat. Di surat, silakan dibaca di surat. Mohon maaf juga ini terjadi di saya ini yang nomor 12 ini Bapak Ibu. Pejabat sosial tidak dapat diangkat karena tidak ada kebutuhan dalam peta jawaban dapat diusulkan. Jadi gini, periode KP periode 2 periode yang lalu itu saya ngambil SK-nya sendiri di BKD. Di sana itu BKD menyampaikan ada satu jabatan fungsional juga di guru yang tidak dapat ditunda naik jabatannya karena di peta jabatannya tidak ditemukan. Contoh, jabatan pengawas utama itu ada di peta jabatannya bagian organisasi jadi ketetapan di Menpan belum. Kalau tidak ada, maka nanti ketika Pak Budiadi itu maju ke utama, itu ditunda. Gitu. Utama itu golongan pangkat apa-apa. Iya, majunya dia 4D, majunya ke 4B. Kalau tidak ada, jadi mungkin ada pengawas itu mungkin ada 2. Saya ingat ada 2 atau 3 lah. Tapi kalau KB pengawas iki maju ke 4D KB, maka nanti sebagian tidak bisa lolos karena tidak ada peta jabatan pengawas utama. Tuh, ini perlu diketahui juga. Guru utama dibayar kalau tidak salah hanya hitungan jadi. Peta jabatan guru utama, guru SD, guru kelas itu hanya berapa gitu. Guru yang kira-kira mau maju ke utama ada belum Pak? Belum ya? Gogo. Nah, kedepannya ada. Nah ini Bapak Ibu yang tolong yang penting yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, yang ini nanti yang lain dibaca di surat, dibaca di surat. Yang paling penting ini, periode yang lalu kami masih meminta soft copy secara manual. Yang besok kami sudah tidak minta lagi. Terbukti visi beberapa dokumen itu hanya ringan. Tapi tolong karena ini kaitannya dengan tadi EKGB, tadi kaitannya dengan KP dan sebagainya, maka sebenarnya semua yang tidak yang mengajukan kenaikan pangkat jabatan, tapi khususnya yang akan punya kepentingan naik jabatan EKGB, maka di SAPK Simpek BKD
e-filesnya BKD sudah terisi, terupdate dengan lengkap. Udah dari Pak. Yang berikutnya, berkas dokumen poin B yang di atas paling lambat 3 November. 3 November itu sekarang sudah tanggal seminggu maning. Tak tunggu. Sehingga KPI berkasnya tadi di surat ada. Mengapa Pak? Nanti jadinya kalau lihat surat dari BKD itu terakhir tanggal 20 November kok dinas reko-reko dadaan aneh-aneh terlalu cepat. Kami harus memproses ini Pak. Ya kalau BKD tidak, BKD pun artinya batasan dari BKN juga lebih lambat. Tapi kami karena harus memproses ini. Ya, membantu teman-teman memproses ini. Pak 2022-nya integrasinya, konversinya, 3 itu kami yang buatkan. Kami waktunya aja tadi diskusi dengan teman-teman, kayaknya harus cukup kayak ini. Sehingga kami minta waktu untuk pengumpulan berkas yang akan KP adalah 3 November. 3 November ini, jadi 3 November. Bila pengiriman tidak lengkap sampai dengan 3 November tidak lengkap maksud itu, atau melewati tanggal 3 November akan dipersiapkan sebagai bagian kelengkapan usulan KP periode 1 April. Bukan 1 Februari kan ini kan ya kita ceritakan kan yang usulan 1 Februari. Ya. Nanti bisa komunikasi lagi Pak. Kenapa sebagian? Karena nanti di 1 April itu jenis dokumennya sudah berbeda yang diminta. Ada tambahan-tambahan yang lain. Sedangkan Bapak Ibu tadi di atas ada ketentuan. Kalau ini tadi kami minta cetak dokumen tahunan, tapi kalau SKP-nya nanti SKP yang sudah setahun penuh di 2022 dan 2023 yang boleh dikirim susulan sampai tanggal 3. Nah Bapak Ibu, ini tadi ya yang saya sampaikan. Selebihnya Bapak Ibu, mari kita belajar bersama. Silakan, karena kami juga baru belajar ya. BKD juga ya ini sesuatu yang memang dari pusat pun baru, sehingga Bapak Ibu kita belajar bersama. Tolong Bapak Ibu kalau ada forum KKPS bisa buka belajar bersama Permen MP1 2023 dan yang tadi saya sebutkan atau yang lain juga untuk di NKKS di teman-teman pengawas SMP nanti kita bareng-bareng. Bapak Ibu, mungkin penjelasan saya tidak terlalu jelas atau memang sesuatu yang baru yang pemahaman kita harusnya dari sedikit demi sedikit gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Saya sendiri juga begitu. Teman-teman kepala SMP yang tahu hari ini ada 8. Kemarin saya sebenarnya rasakan dengan Pak Trimo. Bila ada NKKS-an boleh saya datang, tapi karena keburu waktu ini tanggal 3 kami harus juga kami hari ini sudah perwakilan nanti teman-teman kepala SMP agar tidak terlalu menyita waktu sering kumpul, kami berharap nanti seluruh informasi yang diterima hari ini jangan mengumpulkan teman-teman sekorda gitu. Masing-masing korda nanti menyampaikan, jadi nanti dan Pak Leono di korda 4 ya baru mulai tadi jadi mulai kita dengan Pak hadiah di korda Pak Bowo kalau Pak Leman ini ngumpul di ini yang tidak apa-apa di Teja ya, terus Pak Kucolo ketika bawah dan berarti dengan siapa Pak? Korda jaringan korda 1 lagi monggo nanti kumpul dengan Mbak Guneti dengan Pak Mas Samiri nanti bisa kumpul di
monggo nanti seperti itu. Atau kalau nanti ada rapat seluruhnya yang tidak waktu dekat, mungkin melewati masa usulan kenaikan pangkat ini, silakan kalau berkenan nanti saya tak menyampaikan ini, kita diskusi tentang ini. Baik Bapak Ibu, tentang angka kredit nanti dibaca seluruhnya di surat. Intinya Bapak Ibu, satu, usulan segera tanggal, dokumennya lebih sederhana, jauh lebih sederhana. Tidak perlu mengumpulkan soft copy ke kami. Soft copy dokumen pegawai kami, hanya fisiknya saja beberapa. Inti yang lain adalah yang akan maju itu perolehan sampai 2022 berapa, ditambah 10/12 kali koefisien pada golongan dia berapa, terus cukup dulu, itu yang akan maju. Periode ini, periode April, tolong manfaatkan naik pangkat bagi teman-teman yang selama ini jamin ini cukup nih terganjal PIKI. Sekali lagi saya sampaikan, dia wajah wilayah saiki nanti dibagi ke April dan ke periodenya. Kali ini rasaku. Teman-teman sing 4 lawas terkait menurut perhitungan itu kan cukup, nanti kita dibuat cukup saja kan. Maju. Saya disorot. Lama betul ya. Kalau anak perubahan jabatan, Sewu. Oh, naik jabatan. Kalau naik jenjang jabatan tunggu Kemdikbud menyelenggarakan uji kom. Kalau yang naik jabatan ke madya, ke muda, pertama ke muda ke madya, atau madya ke utama, tunggu Kemdikbud melalui SIM yang akan diberitahukan oleh SIM KB menyelenggarakan uji kom. Sehingga yang kali ini akan apa ya? Uji kom ya. Contoh yang sudah uji kom itu Pak Budiadi nih, kemarin ikut uji kom. Nah, sehingga ini naik pangkat yang tidak naik jabatan dulu lah yang kali ini. Kalau jaga ini karena kami tidak bisa menyampaikan kapan Kemdikbud akan melaksanakan uji kom, padahal itu syarat untuk naik jabatan. Tetapi dalam hal teman-teman yang 4A sudah lama banget orang maju-maju ke 4B gara-gara takut PIPI, monggo do maju. Periode ini jangan banyak-banyak, periode depan saja tapi kewalahan. Jadi monggo diberi rakyat sudah cukup. Yang penting, tapi dia tahunannya aktif loh. Nanti ya, karena jadi gini, ada guru 4A. Selama ini dia naik tahun 2015, tetapi tahunannya tidak pernah diurus, ya kami tidak bisa menambahkan apapun. Kami akan melihat di tahunannya berapa, nanti di 2022 akan terkalkulasi. Kalau total angkanya sudah cukup untuk memenuhi naik pangkat ke 4B, akan kemarin monggo nanti naik ke 4B. Tapi kalau sejak 2015 tidak pernah ngurus mengupload di tahunannya, kami tidak bisa menambahkan, tidak ada dasarnya. Tidak ada bahannya, tidak ada dasarnya. Karena kami temukan nampaknya Pak Faris itu yang disimpan itu tidak semua guru isi di sana. Bagi yang seperti itu dan guru lama, kami tidak bisa membantu apapun. Maksudnya silakan itu ya yang di tahunannya selalu aktif tiap tahunnya. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu tentu akan sangat panjang diskusi hari ini, termasuk tadi terkait masalah yang kami dan Pak NKPS itu, saya sering ke ruang Pak Jika itu diskusi terkait dengan perubahan aturan ini dengan pemberlakuan e-kinerja. Apakah sementara ya dulu rincian tugas guru itu diatur, sekarang di e-kinerja itu bunyinya hanya ekspektasi pimpinan, kok rasanya bagaimana itu. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Sudi, pada saatnya nanti yang ke alih jenjang itu tentu akan harus menilaikan, istilahnya menilaikan ya
Kalau yang lain disebut PIKI. Hanya tim penilai siapa dan sebagainya, Jakarta saja belum bisa menjawab hal itu. Tapi Bapak Ibu, tolong sampaikan ke teman-teman sekolah untuk memberikan ekspektasi kerja guru. Acuannya sekali lagi adalah ketentuan tugas guru yang lama. Pada suatu saat pasti tidak akan sia-sia. Karena saya sudah dengar sekali lagi dari jabatan lain yang akan naik jabatan itu diminta untuk ada laporan penelitian dan sebagainya di jabatan lain. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Nanti acara akan ditutup oleh Pak Kabit, tapi satu lagi materi yaitu Bapak Ibu dari